firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya pada malam hari ini. Untuk itu saya undang teman-teman untuk menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan. Tuhan aku setia. Katakan penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Dari awal katakan Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan. Tuhan aku siap penuhi aku dengan roh. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindu. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, katakan ku rindu. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Haleluya. Mari kita mengangkat lagu pujian ini dari awal teman-teman. Saya harap teman-teman semua benar-benar sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama katakan Tuhan aku rindu. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu. Tuhan aku sayang. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, katakan ku rindu. Roh-Mu mengurapi saat ini. Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindu. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Saat ini Tuhan, saat ini Yesus, saat ini. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami, menyertai, melindungi kami di sepanjang hari ini. Kami sadar dan percaya Tuhan, itu bukan karena kekuatan atau hebatnya kami, melainkan belas kasih-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ini kami pada malam hari ini Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami saat malam hari ini Tuhan, di setiap kami yang berkumpul di tempat. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, menghadap hadirat-Mu pada saat ini, Engkau pakai pelayan-Mu pada malam hari ini Tuhan,
baik pembawa pujian dan terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, berikan kekuatan dan supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, segala roh jahat Tuhan, roh iblis kami bersama-sama kami tolak dan kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga sadar bahwa kami bukan manusia yang tidak pernah lari dari dosa. Kami percaya Tuhan, Engkau hapuskan dosa kami di sepanjang hari ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Tuhan Maha Pengasih, Engkau Tuhan Maha Penyayang. Tuhan Yesus, inilah kebaktian kami pada malam hari ini Tuhan. Segala apa aplikasi yang kami pakai pada malam hari ini Tuhan bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Dan segala gangguan jaringan Tuhan kami juga tolak dan kami usir Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, teman-teman kami yang belum sempat bergabung dengan kami pada malam hari ini Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau jagai mereka dimanapun mereka berada pada saat ini, seperti Engkau menjagai kami di tempat ini. Haleluya Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudariku, masih ada sukacita? Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah, untuk itu saudara-saudariku, mari kita bersorak-sorai kepada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Maaf ya teman-teman, sinyal saya mungkin kurang bagus ini, maaf. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu mari kita mengangkat pujian sebelum kita berdoa. Mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan.
Mari saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu mari kita mengangkat pujian, mengatakan persiapkan hati kita. Siapkah hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, katakan firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu pada malam hari ini. Engkau urapi hamba-hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini yang ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami benar-benar siap menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Pada hamba-Nya kami persilakan. Mari kita tenangkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik di dalam kehidupan kami hingga bisa kami melewati satu minggu ini. Suka duka Tuhan menemani kami.
hingga kami bisa malam ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, inilah pujian kami yang kami angkat, biar pujian kami ini bisa terpuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan bentar lagi Tuhan kami mendengarkan sabdamu, urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang dia sama hamba-Mu yang sampaikan, biar Tuhan yang menguatkan, biar Tuhan yang mengurapi, agar apa yang disampaikan hamba-Mu bisa sesuai kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga yang mendengarkan sabdamu, berkala Roh Kudus-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing kami untuk melakukan yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Apakah jelas suara saya? Jelas. Haleluya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa Pak Gembala. kabarnya? Gimana kabarnya? Puji Tuhan luar biasa. Kita tahu bahwa Tuhan kita selalu baik di dalam hidup kita. Amin. Mungkin ada Amin. yang tidak tahu siapa nama saya, tapi sudah saya tulis ya saudara-saudaraku, tapi lebih baik kalau ngobrol gitu. Saya tidak tahu. Siap. Nama saya adalah Edison Gule. Saya masih ya nama Gule itu makanya itu orang Nias ya, khususnya Nias Barat. Saya masih studi di STT Soteria Purwokerto. Saya masih semester akhir sih, tapi belum selesai, masih proses untuk menyelesaikan studi saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman pengurus dan terlebih-lebih Bang Ketua Bang Moli untuk mempercayakan saya malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita malam ini. Dan juga saya berterima kasih kepada hamba Tuhan, mahasiswa, dan juga adik-adik pelajar yang sudah meluangkan waktu kalian malam ini untuk join melalui aplikasi Zoom. Tujuan adalah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin juga yang sudah hadir malam ini banyak senior saya. Banyak Kak Arlis, Bang Pak Aseki, Kak Indah, Kak Sistri, Bang Gusman, Bang Usaf, banyak senior saya. Pintar menafsirkan Alkitab, pandai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mohon izin saudara-saudara senior saya, izinkan saya malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita malam ini. Oke Kak Suryani? Itu senior juga kita itu yang sudah luar biasa bagi menyampaikan firman Tuhan. Oke, biar kita tahu apa yang saya sampaikan malam ini, kita buka Alkitab kita masing-masing. Diambil Kisah Para Rasul 3 ayat 16, ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Hanya satu ayat aja, tapi kata-kata banyak, saudara-saudaraku. Saya pakai waktu aja 10 menit. Karena saya khotbah itu singkat aja. Apa yang kita panjangkan kalau saudara nggak ngerti. Oke, saya baca melalui suara, tapi baca melalui hati di sana ya, saudara-saudaraku. Ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Haleluya. Ini adalah cerita Petrus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh. Sejak lahir dia lumpuh. Orang yang lumpuh ini selalu duduk di gerbang indah yang menuju ke bait Allah. Pekerjaannya di situ meminta sedekah kepada orang yang lewat di situ. Dan tiba saatnya, saudara, Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah dan mereka bertemu kepada orang yang lumpuh.
Orang yang lumpuh ini yang meminta sedekah kepada Petrus, dan Petrus yang mengatakan, lihatlah aku. Dan orang yang lumpuh ini memandang kepada Petrus. Mereka memandang, mereka menatap untuk menganggap untuk menerima dengan dari Petrus. Tapi apa ya kata Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Tema kita malam ini, saudara, adalah kenali potensimu. Haleluya. Seringkali kita melihat apa yang tidak dimiliki ketimbang memperhatikan apa yang pada diri sendiri. Untuk diolah semaksimal mungkin, manusia cenderung sulit merasa puas dan menginginkan lebih lagi dan lebih lagi. Banyak orang yang terus mencari tanpa pernah mengetahui apa sebenarnya potensi yang dia miliki. Saudara-saudari yang hadir malam ini, mungkin kita sering meminta terus kepada Tuhan, dan kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kita memperkembangkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenali potensimu. Lihat kemampuanmu, keahlianmu yang Tuhan berikan kepadamu. Karena kita manusia ini terus-menerus meminta. Tapi yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita tidak berusaha untuk memampukan, untuk berhasilkan. Saudara-saudaraku, saya aja lagi lihat potensimu. Jangan terus-menerus meminta kepada Tuhan. Karena yang sudah diberikan Tuhan kepadamu, kamu tidak memperkembangkan. Kamu tidak berusaha untuk memperhasilkan. Saudara-saudaraku, mengenali potensi diri sungguh penting. Baik untuk kemajuan diri sendiri maupun menolong sesama atau membantu orang lain. Saudara-saudaraku, menggenapi potensi kita adalah kita menggunakannya. Satu, pakai apa? Pakai yang ada pada diri kita. Kita gunakan yang ada pada diri kita. Kita gunakan potensi kita yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam potensi kita, kita perlu tahu agar kita tahu menggunakannya. Lihat dulu, baru kamu gunakan. Saudara-saudara menggunakan tapi nggak tahu. Ya, lebih penting melihat dulu, baru bisa menggunakannya. Mungkin saudara sudah tahu potensimu, tapi masalahnya adalah tidak percaya diri. Takut memperkembangkannya, mana tahu gagal. Haleluya. Sering terjadi kepada kita itu, saudara-saudaraku, adalah kita sudah tahu potensi kita. Kita sudah tahu potensi kita yang kita mampu, tapi kita takut. Kita tidak percaya diri. Kita takut memperkembangkannya, mana tahu gagal. Saudara-saudaraku, hidup ini untuk meraih kesuksesan itu, kita harus mengalami kegagalan. Kegagalan boleh, tapi putus asa tidak boleh. Karena putus asa sudah selesai. Apakah kamu saudara pernah mengatakan sudah selesai? Saya aja saudaraku, boleh gagal, tapi janganlah putus asa. Di dalam potensi kita, kita tahu. Mungkin seperti Bang Kiskia, kalau ada dia di sini, adalah dia seorang yang menulis. Dia menulis itu, waktu dia STT Soteria di sini, susah saudaraku, dia mendapat segala sesuatu. Tapi sampai perkara suatu proses dia. Tapi apa yang terjadi? Apa dalam potensi Bang Hiskia adalah banyak yang sudah terbit tentang jurnalnya.
Kalau ada yang tahu Bang Setia, tanya, bagaimana potensimu itu berhasil? Apakah gampang? Tidak. Susah, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, harus kita syukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita perkembangkan. Kita tidak perlu mengeluh terhadap apa yang tidak kita miliki. Tetapi pakailah apa yang ada pada diri kita untuk hal ini. Jauh lebih daripada apa yang kita minta dari Tuhan yang kita tunggu. Saudara-saudaraku, seperti kita ini orang yang lumpuh. Meminta-minta terus. Mereka berharap kepada Petrus menerima sedekah. Tapi apa yang terjadi beda dengan apa yang diminta orang yang lumpuh. Begitu juga kita meminta-minta terus, tapi kemampuan kita ini kita tidak mau memperkembangkannya. Kapan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan potensi kita ini untuk kita mengerti dan kita tahu. Saudara-saudaraku, ada banyak potensi. Apakah potensimu main gitar, nyanyi, nulis buku, banyak, memikir, cepat menangkap, cepat melupakan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kapan kamu memperkembangkannya kalau kamu tidak memakainya? Intinya di dalam potensi kita adalah kita pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tidak tahu potensi saudara. Saya tidak tahu menuju kemampuan saudara. Tapi kalau kamu tidak memakai, di situ kemampuanmu sanggup atau tidak. Tapi yang saya bilang tadi, kegagalan suatu hal yang biasa. Tapi terus-menerus maju. Karena kegagalan sumber kita untuk mendapatkan berhasil yang benar. Jangan sampai putus asa. Karena putus asa sudah selesai. Ibaratnya putus cinta, tidak ada hubungan. Haleluya. Itu namanya. Jangan sampai putus. Oke, saudara-saudaraku, jangan sampai putus. Tapi kegagalan boleh. Karena kegagalan sudah hal yang biasa. Karena manusia yang tidak sempurna selalu gagal. Tapi kegagalan kita jangan sampai mundur. Maju terus. Karena kegagalan di situ kita tahu dalam kesalahan kita untuk meraih kesuksesan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Saya berikan poin kedua ya saudara-saudaraku. Adalah jangan sia-siakan kesempatan. Saudara-saudaraku yang hadir malam ini, janganlah sia-siakan kesempatan dalam potensimu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak perlu berfokus yang kita tidak miliki, tapi kita berfokus yang ada pada kita untuk memberkati orang lain. Karena orang yang melakukan, orang yang tahu kebaikan, tapi kalau dia nggak melakukan, itu adalah dosa. Karena di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Di dalam potensi kita adalah suatu kesempatan kita untuk memperkembangkannya. Kita mempunyai potensi seperti WL, gitar, seperti Adelesta ini tadi mempunyai potensi nyanyi. Ini adalah kesempatannya untuk memperkembangkan saudaraku. Ini suatu proses untuk memperkembangkan potensinya. Seperti Kak Indah, puisi, potensinya puisi, aduh. Dia memperkembangkan di dalam lomba yang sedikit, nanti mengikutinya itu sampai internasional, nanti ditayangkan di televisi seluruh dunia. Itu kan suatu perkembangan kecil.
dari kecil. Itu adalah kesempatan. Mungkin saudara-saudaraku, malam ini adalah mungkin diajak WL, membagikan renungan. Banyak gagalan, teman-teman. Saya sibuk, tapi kenapa enggak sibuk kalau saudara menelpon kekasihmu, temanmu? Sering terjadi kepada kita. Ingat, di dalam potensi kita ini adalah untuk kesempatan kita untuk memperkembangkan. Dan hidup juga ini adalah apakah kesempatan? Ada di nyanyian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Di saat kita muda, di situ kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di saat tubuh kita, di saat fisik kita kuat, di situ kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan sebagai anak muda, amin. 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 Haleluya. Amin. Itulah doa Amin. kita, amin. Tapi jangan kita katakan amin. Tapi kita harus mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Di dalam kesempatan itu, di situ kita menjalankan potensi kita. Ibaratnya saudara-saudaraku. Mungkin di kita berbeda-beda gereja ya. Tapi anak muda datang di gereja. Tapi beda-beda potensinya. Beda potensinya main gitar, menulis pujian lagu-lagu, menciptakan lagu-lagu. Beda-beda. Tapi WE beda-beda. Dalam doa, dalam puasa doa, itu beda-beda. Itu beda potensinya. Tapi di saat ada kesempatan kita untuk melayani Tuhan, janganlah sia-siakan. Saudara-saudaraku yang sudah di dalam grup ini, saya termasuk sebagai pengurus ini. Kami mau mengajak saudara untuk melayani Tuhan secara melalui renungan dulu. Kita coba potensi saudara di mana. Apakah potensi ini bukan potensi kita menjadi pemimpin saudara-saudaraku. Bisa menjadi pemimpin. Hamba Tuhan itu potensinya menyampaikan firman Tuhan. Tujuannya memimpin. Tapi suatu dasar adalah membagikan firman Tuhan. Kami aja saudara bukan untuk mencobai kalian. Bukan mengetes kalian. Tapi belajar dalam potensi itu. Kesempatan untuk kamu pakai potensi ini untuk memberkati orang lain. Kalau Bang Gusman dibilang kirim renungan, Bang Gusman cepat banget. Oke Bang. Kak Ida dikatakan oke Kak. Kak Arli oke Kak, temanya apa? Mereka buktikan potensi mereka. Adalah suatu proses. Terlebih-lebih ada Vivi. Aduh. Dikatakan nyanyi, oke Bang, thank you. Suatu hal yang kesempatan, karena kesempatan itu tidak ada besok. Sepertinya malam ini buat saya adalah kesempatan. Buat saya. Bukan kesempatan saudara. Hanya kesempatan saudara hanya mendengar. Tapi menyampaikan di dalam apa yang potensi, yang saya tahu, yang saya dapat. Itu adalah kesempatan saya untuk memberkati orang-orang. Katakan amin, saudara-saudara. Amin. Kapan kamu memberkati orang? Hanya di Amin. saat kamu muda. Amin. Kalau udah jadi nenek-nenek, di kamar terus kamu, saudara-saudara. Di saat kakek-kakek belum tentu kamu bisa berjalan. Kamu ke kamar mandi aja, kamu diangkat. Malahan orang lain yang memberkati engkau, yang menolong engkau.
Di situ kita anak muda. Nias adalah kesempatan kita. Jangan kita sia-siakan. Kalau kita dipakai, jangan minder. Mehindo wa buledula. Lemogu namogu mati hegu. Ada di lagu itu, saya nggak tahu tadi. Ada sama Cici. Apa itu tadi, Cici? Lagu apa itu tadi? Sihinodela ya? Ikaw no sihinodela. Ya aga iro no sinodela. Ah, Eh, ya aga iraw no No sihinodela. Lealimage. so hageleman. So itulah. hageleman boto. Saudara-saudaraku. Lealimage botogaan na muguna. Panalawa kemihana ba oya sa suama. Kenapa banyak alasan? Kenapa banyak hal alasan kalau dikatakan kesempatan? Sudah mulai malam ini saudaraku, ingat. Kesempatan jangan sia-siakan. Kesempatan lakukan untuk memberkati orang lain. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ketiga adalah muliakanlah Tuhan di dalam potensimu. Mungkin saudara-saudaraku sering terjadi, saya pintar menyampaikan firman Tuhan, potensi saya mau mikir, tapi saya mengandalkan diri sendiri. Saya tahu bahwa saya mengandalkan bahwa itu semua dari aku. Kamu memuliakan diri sendiri seperti ini, tapi saya berdoa, apa yang saya lakukan ini, biar nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama saya. Mungkin sering terjadi kita saudaraku. Kita datang di depan perkumpulan banyak. Banyak cewek, banyak anak muda, banyak yang saya lihat. Agar saya dipuji. Saya katakan dalam nama Yesus diusir di dalam hatimu itu. Apa potensimu lakukan untuk memuliakan Tuhan. Karena di dalam pemuda kita, banyak orang saya ikut. Karena banyak cewek, saya putri kita macam-macam, biar saya dipuji. Jangan. Saya berkhotbah pandai, biar saya pintar, dikatakan pintar. Lihat Petrus, apa yang padanya dia berikan. Janganlah sombong apa yang kamu punyai. Jangan tinggi apa yang kamu punyai. Tapi rendahkanlah hatimu ini di dalam apa yang kamu punyai. Muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Sering terjadi, tapi nggak tahu kalau betul. Untuk sering terjadi kepada kita untuk memuliakan diri sendiri dalam apa yang kita punyai. Apa yang kita pegang. Tapi itu yang saya bilang. Apa yang kamu punyai, muliakanlah Tuhan. Karena segala sumber adalah dari Dia. Kamu mampu, itu dari Dia. Kamu dikuatkan, itulah Dia. Hanya manusia memberi kesemangatan. Hanya manusia untuk mendukung. Biar penghasilanmu yang kamu dapat, yang Tuhan berikan, yang kamu tahu, itu adalah hanya teman yang memberi semangat. Bukan sumber penghasilan. Bukan sumber kekuatan. Hanya memberi semangat. Tapi ingat, yang memberi adalah Tuhan. Dan segala apa yang kamu lakukan, bukan untuk manusia. Melainkan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kalau saya khotbah hanya sebentar-bentar aja, tapi merinding. Betul sekali. Saya merinding. Kenapa? Memang betul. Saya sering dikatakan kesempatan, sering saya tolak. Sering diajak saya ajak, tapi bisa saya berjalan-jalan di tempat yang lain. Sering terjadi. Hanya kita dipakai 1 jam, kita gagalkan. Tapi kita diajar yang 1 jam, 3 jam, 4 jam. Kok bisa kita? Itu yang 4 jam itu untuk
memuliakan diri sendiri, untuk keinginan diri sendiri. Tapi yang 1 jam, kalau kamu berikan, itu adalah buat Tuhan. Kenapa kita gagal? Kenapa kita sering haleluya. Ada juga yang minta tolong. Kita juga jangan putus asa dalam hal kayak gitu. Kita berkati. Oke, itu adalah memuliakan Tuhan di dalam potensi. Itu yang terjadi kepada kita, saudaraku. Kalau kita memuliakan Tuhan, jangan kita puji diri sendiri. Jangan kita baru bisa agak banyak orang. Kita lakukan aja 4 orang, lakukan. Bukan untuk manusia, adalah untuk Tuhan. Kamu melayani biar banyak orang. Kamu baru bisa melayani banyak orang. Jangan salah itu di dalam pikiranmu. Kamu mau pengen dipuji diri. Kamu dikatakan pendeta itu cantik. Kalau dia menafsirkan Alkitab, menyampaikan firman Tuhan, bagus banget. Ingat, apa yang kamu lakukan bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudaraku, pakailah apa yang ada padamu. Dan janganlah sia-siakan hidupmu untuk memberkati orang lain. Dan terlebih-lebih hidupmu ini mengubah yang lama menjadi yang baru. Adalah kesempatan kita. Jadikanlah hidupmu ini di saat anak muda menjadi berkat bagi banyak orang. Biar hidup kita ini nanti bisa kita memakai. Tuhan memakai kita, Tuhan memakai kita, dan kita happy-happy di surga. Karena kita tabur kebaikan bisa kita anak muda. Dan kita tuai bisa kita pergi nanti. Apa yang kamu lakukan, apapun apresiasi sesamamu, temanmu, dikatakan tidak baik, dikatakan suaranya falas, dikatakan khotbahnya tidak baik, terima kritikan itu. Terima. Itu suatu hal untuk kamu membangun. Kalau kamu dikritikan hal-hal yang baik, janganlah bawa dalam potensi untuk memperkembangkan. Tapi kalau kritikan yang tidak baik, kalau hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik, itu adalah terima. Karena di dalam dirimu, mana yang kamu pakai untuk membangun kemampuanmu untuk berhasil. Jangan kita bilang, oh kok gitu kritikanmu. Jangan. Karena kritikan belum tentu baik semua. Belum tentu semua kita diajar dengan baik. Belum. Ada juga yang menurutkan kita. Ada agar kita lebih jatuh. Suatu hal banyak. Tapi ada satu orang yang mengatakan nanti, kamu majukan dirimu sendiri. Kegagalan biasa. Majukanlah potensimu. Kalau saudara tidak tahu potensimu, ajarlah yang paling terdekat kepadamu adalah orang tua dan keluarga. Karena mereka melihat kamu dari kecil sampai besar. Mereka tahu bahwa anak ini waktu itu pandai menulis, pandai bergambar, tapi mengatakan pandai berpikir, menangkap, itu dari kalau kamu tidak bisa mampu melihat. Tapi kita yakin bahwa kemampuan kita juga bisa mampu. Jangan lakukan seperti potensi saya yang waktu saya hidup di kampung, saudara-saudara. Saya adalah cepat menghitung. Saya SMP SD itu, aduh, saya gantikan guru loh. Serius. Nanti kalau teman-temanku nanti kan di SMP SD, siapa yang tahu? Saya Pak. Nah, siapa yang tahu? Karena orang lain nggak tahu, dicubit. Kenapa kamu nggak tahu? Saya ajari. Tapi di saat SMA, saya pakai perhitungan itu. Saya pakai untuk berhitung, untuk melakukan menjudi. Agar saya bisa banyak uang.
Situlah saya salah dalam potensi. Tapi Tuhan mengubah potensi saya untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Apa yang saya sampaikan, semoga Roh Kudus yang selalu memperkembangkan di dalam diri kalian, di dalam hati kalian. Ya, karena hambanya masih kurang, masih belajar. Mungkin sudah saya kasih tahu senior-senior saya tadi, kalau kalian nggak tahu lebih mengerti, tapi tanya sama Bang Fajar, sama Kak Indah, sama Kak Arlis, sama Bapak Asuki, sama Bang Gusma, sama Ardianus, banyak, sama Pipi. Disitulah kalian tanya untuk lebih mendalam, tapi lebih mintalah Roh Kudus agar juga lebih mendalam di dalam hatimu apa yang kamu lakukan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita berdoa hening 1-2 menit berdoa kepada Tuhan untuk mengenal potensimu. Berdoa kepadanya, mintalah Roh Kudusnya, kekuatannya, agar kamu tahu apa yang kamu mampukan di dalam diri. Berdoa sampai nangis kepada Tuhan tidak apa-apa. Karena doa adalah dari hati. Berdoa secara baik, secara tulus, agar kamu tahu apa potensimu yang kamu majukan. Karena hidup kita ini masih terus-menerus meminta. Tapi yang ada pada kita tidak berkembangkan. Minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, mulai besok dan sekarang, mulai saat sekarang dan sampai selama-lamanya, saya memperkembangkan potensi yang Tuhan beri kepada saya. Karena itu yang lebih indah. Janganlah kami seperti orang lupa meminta sedekah, tapi yang diberikan Tuhan kepadanya adalah kesembuhan. Itu yang lebih jauh. Itulah yang kami minta di dalam potensi kami, Tuhan. Agar kami bisa melakukannya untuk memberkati orang lain dan terlebih-lebih untuk memuliakan nama Tuhan di surga. Tuhan, berkatilah kami malam ini, apa yang kami dengar, biar kami melakukannya di setiap hari kami, dan untuk mengubah dan memajukan diri kami untuk menolong seseorang dan terlebih-lebih untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ini, Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, dipersilakan kepada host. Oke, baik. Luar biasa sekali tema kita pada malam hari ini, yang dimana tema kita pada malam hari ini itu kenali potensimu. Hambanya, terima kasih buat sharingnya pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Mari kita kenali, mengaplikasikan dalam diri kita sebagaimana potensi ini. Mari kita, pasti semua kita di sini punya potensi masing-masing ya. Jangan bilang saya nggak punya potensi ya. Saya percaya teman-teman yang sudah berkumpul pada malam hari ini punya potensi masing-masing. Nah untuk itu, mari kita memperluas wawasan yang kita punya saat ini. Ya, jangan teman-teman sering menganggap saya tidak punya potensi. Buat apa saya mau ingin memperluasnya, tapi saya nggak punya potensi sama sekali. Saudara-saudariku, jangan pernah berkata hal sedemikian, karena Tuhan tidak pernah memberikan manusia yang tidak punya potensi. Ya, masing-masing punya potensi masing-masing. Jujur saya di sini bukan anak dari STT ya. Mohon maaf ya. Tadi Kak Edison bilang tadi mungkin ada teman-teman yang tidak mengerti, tidak memahami. Tanya kepada pengurus. I'm sorry, saya bukan ini dari STT ya. Tapi luar biasa sekali potensi yang Tuhan beri di dalam kehidupan saya. Ini sebagai ini saya ya, kesaksian saya kepada teman-teman. Walaupun
jujur saya bukan dari STT lah ya. Saya dari bagian akademik keuangan dan perbankan. Tapi potensi yang Tuhan beri dalam kehidupan saya itu sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa, teman-teman? Saya dipakai Tuhan untuk menjadi pengurus di dalam Yes Youth Generation ini. Puji Tuhan sekali, sangat luar biasa. Dan saya juga memimpin Komsel 1 NYG. Itu saya percaya, itu karena saya punya potensi di dalam itu, walaupun saya nggak berasal dari STT. Ya. Buat teman-teman yang menganggap dirinya, saya ini tidak bisa sama sekali. Makanya teman-teman, perluaslah wawasanmu, majulah teman-teman. Jangan kamu semakin mundur. Jangan sekali kamu dihianati, kamu rapuh, tidak punya masa depan gitu teman-teman. Jadi saya harap teman-teman yang berkumpul di tempat ini, ya, kalian jangan seperti itu. Marilah maju, mari memperluas wawasan kita semua. Seperti tema kita pada malam hari ini. Terkadang orang juga punya potensi, tapi tidak dia tahu kalau dia itu punya potensi. Kenapa saya bilang demikian, teman-teman? Karena dia gimana ya saya bilangnya, kayak sok gitu loh. Gimana ya, saya lebih bisa, lebih tahu, lebih dari dia, lebih dari itu, lebih saya mempunyai kelebihan dari mereka sendiri. Ya. Jadi buat teman-teman, jangan putus asa, jangan rapuh, tetap semangat. Setiap potensi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saat ini, mari kembangkan, mari perluaskan. Dan jangan lupa temukan kekuatan di balik pikiran dan perkataan. Ya, kenapa saya bilang begitu? Terkadang kita mempunyai kekuatan sangat luar biasa, tetapi kita tidak berpikir bahwa hari ini kita sudah menyakiti banyak orang. Jadi buat teman-teman, mohon maaf ya, kalau ini sudah jauh beda dari pembahasan mungkin, tapi ini sebagai kesaksian saya kepada teman-teman. Ya. Jadi buat saudara-saudariku yang sangat saya sayangi, yang saya sangat cintai, yang 39 orang tidak ada tanpa terkecuali. Marilah kita maju terus, mari kita mengenali potensi kita masing-masing. Ya. Dan itu saja dari saya. Itu saja dari saya. Mungkin ada juga nanti yang akan memberikan tanggapan atau yang kesaksian, mungkin nanti karena tiba saatnya kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh saudari kita yang bernama Karyani Diawa. Untuk itu teman-teman yang ingin didoakan, yang punya pokok doa, tolong tulis di kolom komentar. Nanti saudari kita Karyani akan membawa kita dalam doa. Dan buat saudari Karyani, mohon doakan negara kita ini, semoga negara kita ini cepat pulih dari penyakit ini dan dari apapun itu. Dan mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pokok doa, tapi alangkah baiknya di kolom komentar. Karena sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang mengatakan dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, abu tak menentu hidupmu, ingat masih ada suara tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila
hatimu. Sengsara menimpa keadaanmu. Ingat Yesus saat pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Benar Tuhan bahwa Engkau hanya sejauh doa. Ini kami pada saat malam hari ini Tuhan, apapun potensi kami Tuhan, kami serahkan dalam kehidupan-Mu, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya apa potensi kami masing-masing yang berada di tempat ini Tuhan, semakin Tuhan kembangkan, semakin Tuhan pakai secara luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya. Bila cobaan menggodai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu. Ingat Yesus saat pernah jauh darimu, dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kepada Kak Karyani kami persilakan. Teman-teman mungkin nggak ada pokok doanya lagi. Kalau tidak ada, saya langsung serahkan pada Saudari Karyani Diau. Baik sebentar ya. Bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Oke, baik. Pada malam hari ini banyak hal yang menjadi setiap pokok doa kita, bangsa dan negara kita, tenaga para medis, para pendeta, para pelajar, Pulau Nias kita, dan juga Nias generasi yang sakit, bahkan juga ada pemuda NYG dan PPNB, pemuda dan kita juga doakan setiap kerinduan mereka. Walaupun saya yang memimpin doa pada malam hari ini, tapi saya percaya juga yang ikut Zoom ini di tempat masing-masing juga berdoa, mendoakan hal ini ya. Berdoa juga untuk setiap skripsi, wisuda yang sakit, orang tua yang sakit, bahkan juga ada pendeta yang konflik. Ya, kita akan bawa dalam doa kita. Baik, mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan mau berdoa.
Bapa kami yang di surga, pada kesempatan ini kami kembali bersyukur di hadapan-Mu Tuhan atas kasih kebesaran-Mu yang sangat luar biasa. Kami kagum akan kebesaran-Mu, kagum akan karya-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan juga Bapa dalam potensi yang Tuhan taruhkan dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada dan dimanapun saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan pada malam hari ini Bapa, kami membawa setiap kerinduan kami, syafaat kami ke dalam tangan-Mu, di mana Bapa, bangsa kami saat ini sedang memerlukan pertolongan yang daripada-Mu Bapa, di berbagai masalah yang boleh terjadi di bangsa kami, bahkan juga penyakit yang menyebar, yang tak henti-hentinya Tuhan Yesus, bahkan juga Bapa banyak korban yang boleh terjadi di bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan kanan-Mu Bapa boleh akan menjamah setiap orang-orang yang sedang terpapar COVID saat ini. Tuhan menolong, Tuhan menjamah bahkan seluruh para pemimpin kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat yang berasal daripada-Mu Bapa, yang boleh Bapa bisa mengatasi bahkan menangani masalah ini Tuhan di bangsa kami, sehingga Bapa segera Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu yang boleh Bapa menolong bangsa kami, yang boleh memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mukjizat yang berasal daripada-Mu boleh dinyatakan di bangsa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, di dalam nama-Mu Tuhan kami memohon pertolongan. Dan juga Bapa, kami akan membawakan seluruh para tenaga medis yang memberi hidup mereka Bapa, melayani para masyarakat yang ada, dan biarlah mereka terus diberikan kekuatan perlindungan yang berasal daripada-Mu Bapa. Bahkan juga para pendeta-pendeta Bapa, bahkan juga Bapa gereja-gereja-Mu Tuhan, biarlah sinar kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan Yesus boleh akan memancarkan dalam pelayanan mereka, dalam perkataan mereka, bahkan juga dalam tindakan mereka Tuhan, mencerminkan sinar daripada-Mu Tuhan, sehingga Bapa mereka akan banyak bersaksi, mereka akan banyak menolong masyarakat di tengah-tengah COVID ini Tuhan, di tengah-tengah masalah yang boleh terjadi di bangsa kami. Tetap mengandalkan Engkau Tuhan, tidak down akan keadaan, tetapi tetap berkobar-kobar untuk memuliakan nama-Mu di surga. Para pelajar juga Tuhan yang masih belajar di rumah, Tuhan tolong, Tuhan memberikan antusias yang luar biasa, tetap ada semangat yang luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan mereka Tuhan, segala intimidasi yang membuat mereka down, putus asa, menyerah dengan keadaan Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus saat ini mereka tetap semangat, mereka tetap antusias karena pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan juga Bapa saat ini pemuda Nias yang saat ini sedang mengalami sakit, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Juga Bapa, biarlah pemuda NYK dan PPN ini Tuhan tetap memiliki kerinduan yang luar biasa yang berasal daripada-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus akan bekerja dalam setiap kehidupan kami, mencari Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap apapun yang boleh kami lakukan. Kami percaya bahwa tanpa Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dengan mengandalkan Engkau Tuhan, kami dimampukan perkara apapun yang boleh kami hadapi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah apapun Tuhan menolong. Dan juga Bapa, kami akan membawakan setiap orang tua yang saat ini sedang sakit Tuhan, biarlah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami kesembuhan Tuhan dimanapun mereka berada, apapun keadaan kondisi mereka saat ini Tuhan tolong, Tuhan menjamah mereka, tangan kanan-Mu boleh diulurkan untuk menjamah setiap penyakit yang ada Tuhan. Bahkan juga Bapak pendeta yang sedang dalam trauma yang ada di Papua saat ini dalam konflik KBB dan TNI Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang boleh menguatkannya,
yang boleh akan terus bekerja dalam kehidupannya Tuhan, bahkan yang bisa memberikan jamahan Roh Kudus-Mu, bahkan biarlah dia ditutup bungkus oleh kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, dan biarlah Bapa dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu boleh menyadarkan dia kembali Tuhan, boleh menguatkan kembali dia Tuhan, bahkan dia tidak akan mengalami putus asa atau menyerah dalam keadaan ini. Tuhan tolong, Tuhan bersama-sama dengan dia Tuhan, dalam orang-orang juga yang sedang mencari masalah, bahkan juga dengan keadaan kondisi di sana Tuhan, biarlah kedamaian kesejahteraan yang berasal daripada-Mu itu Tuhan boleh melingkupi seluruh kehidupan mereka, boleh menaungi seluruh kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Kami juga akan berdoa buat teman-teman yang wisuda, yang ujian, yang UAS Tuhan, yang KKN Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan ide-ide baru, Tuhan memberikan kemampuan, keberanian yang luar biasa, yang boleh membangkitkan antusias mereka Tuhan, sehingga apapun keadaan yang boleh dialami dalam mencapai tugas tanggung jawab mereka dalam perkuliahan, bahkan siswa Tuhan tolong, Tuhan menjamah mereka, dan meluluskan, dan mereka juga Tuhan Yesus tetap semangat walaupun di tengah-tengah COVID saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Inilah setiap kerinduan kami, doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa, jawaban yang tepat hanya ada di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus, ini yang menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat doa syafaatnya, Pak. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan waktu kepada saudara-saudariku untuk memberikan tanggapan ataupun kesaksian hidup teman-teman yang saat ini teman-teman rasakan selama 1 minggu lamanya. Kepada teman-teman dipersilakan, saya tidak menyebut nama satu persatu. Saya persilakan. Halo everyone. Oke, Shalom. Saya Salam. Oke, thank you. Terima kasih buat Kak. halo. Yes, halo. Oke, baik. Ya, terlebih dahulu kami berterima kasih buat Abang Edison yang sangat luar biasa memberkati kita pada malam hari ini, dan juga buat Kalistari yang sudah memimpin kita dalam pujian, dan saya mau bersaksi untuk firman Tuhan malam ini. Ya, saya bersaksi atas kasih Tuhan. Bersaksi atas kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Ya, nah, tentunya ada baik, ada juga yang tidak. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan saya sendiri. Ya, saya boleh jalani dengan sukacita, ya meskipun banyak hal yang kita temui, banyak hal yang kita lewati, baik itu sifat-sifat kita setiap hari, karakter teman-teman kita setiap hari, bahkan masalah-masalah yang sering kita bebani setiap hari. Nah, pada malam hari ini saya bersaksi bahwa Tuhan itu begitu baik, dan kita sebagai manusia kadang-kadang kita tidak mengerti sebagaimana hidup kita itu di hadapan Tuhan bisa berjalan terus dengan baik. Tetapi nyatanya bahwa kalau hidup itu tidak dijalani dengan baik, maka hal yang kita temui setiap hari itu adalah hal-hal yang membuat hidup kita sering terbeban atau sering mengalami masalah. Nah, hanya saja marilah saya sebagai pribadi, saya tetap tidak berhenti untuk tetap mengandalkan Tuhan, dan biar apapun masalahnya, ya tentunya saya kembalikan kepada Tuhan. Nah, pada malam ini buat
renungan atau firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan oleh hambanya Bang Edison, di mana tadi pertama-tama tema kita adalah kenali potensi. Jadi itu ya hal yang paling sangat luar biasa bagi saya sendiri untuk boleh saya dalamkan atau bahkan saya renungkan kembali dalam kehidupan saya, sebagaimana kita manusia atau anak-anak muda zaman sekarang ini bisa-bisa seakan-akan boleh potensi tersebut tanpa sadar boleh kita jalan-jalani seadanya. Namun kenyataannya banyak hal yang membuat tidak memberikan hasil. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita sebagaimana kita harus bisa mengenalinya. Potensi seperti apa potensi itu adalah kemampuan diri kita sendiri atau mental kita sendiri, diri kita sendiri untuk boleh bisa menjalani hidup. Seperti apa hidup? Itu adalah hidup adalah banyak tantangan. Ya, artinya seperti pelayanan kita, seperti hidup kita sehari-hari, itu adalah potensi kita. Sebagaimana kita harus mampu untuk menghadapi hidup seperti itu. Jadi biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini yang ditambahkan dan didalamkan melalui firman-Nya yang mendasari tema kita pada malam hari ini adalah boleh menjadi rema yang begitu luar biasa bagi kita. Jadi kita sebagai anak muda harus mengenali potensi itu di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita untuk sama-sama menjadi anak-anak muda yang berpotensi, yang memiliki prinsip yang baik dan berintegritas. Jadi tema kita untuk renungan hari sepanjang bulan Juli ini adalah jadi dengan tema kita ini, marilah kita sebagai anak-anak muda-mudi yang memiliki nilai yang lebih baik. Artinya karena kita sudah punya grup, kita punya komunitas, ya marilah kita sama-sama membangunnya kembali. Artinya jangan hanya satu orang, tetapi sebagai komunitas tentunya ada sama. Jadi itu artinya mengapa kita belajar, mengapa kita renungkan integritas itu dalam kehidupan kita. Sama seperti potensi tadi. Kalau kita tidak memiliki potensi, bagaimanakah kita harus memiliki integritas atau nilai yang terbaik? Jadi itu adalah salah satu bagi kita sebagai anak-anak muda, mudi nias sunirese, bukan atau bahkan nias sekpolonias, marilah memiliki hal dua itu, adalah potensi dan juga integritas. Mungkin itu saja yang saya tanggapi. Terus sekali lagi terima kasih buat Abang Edison yang sudah memberkati kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom Yahoo. Yahoo. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak Gusman. Mungkin ada dari yang lain, dipersilakan. Iya, shalom Yahobu. Yahoo. Shalom ya Allah. Yahoo. Shalom. Iya, baik. Salam. Di sini mungkin berbeda dari teman-teman ya, saya di sini ya. Jadi baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan diri dulu. Nama saya Jumbunik Murib, asal dari Papua. Jadi kuliah bersama-sama dengan Kak Gusman, yang tadi bicara. Jadi sekarang ini tinggal studi di Jawa. Jadi di sini saya mau bilang di sini ya, saya sudah berapa kali saya sudah ikut ibadah bersama-sama di generasi Nias di sini. Ya sangat berkati sekali. Luar biasa ayat-ayat yang renungan-renungan yang hamba-hamba Tuhan bawa terus sampaikan, saya hadir, sangat diberkati sekali.
terutama sekarang ini yang saya dengar luar biasa, bagus sekali, sangat memberkati buat saya. Jadi saya di sini salah satu termotivasi sekali dari teman-teman grup Generation Nias ini. Kenapa saya sangat terharu sekali dengan grup ini. Lalu saya mau rencana untuk membuat grup untuk kami orang Papua begitu. Jadi saya di sini hanya mau bilang bahwa luar biasa bisa mengadakan grup begini. Apa situasi sekarang tidak begitu baik. Jadi saya juga banyak terima kasih admin atau sudah membentuk grup ini, grup Generation Nias ini, dan juga tetap semangat, kembangkan harapannya ya teman-teman dari Nias ini yang membawa amandemen atau perubahan besar melalui dibentuk grup ini dan bisa berubah di Pulau Nias itu sendiri. Jadi semangat berjuang, semangat bangkit untuk perubahan, lebih khususnya di Nias, lebih umumnya Indonesia ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yakobo. Ya, Bang Jim. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Jim. Baik, terima kasih banyak buat Kak Jim yang sudah memberikan semangat buat anak-anak Nias. Nah, untuk itu teman-teman jangan patah semangat, tetap semangat terus ya untuk Nias kita. Ya. Mungkin ada dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Ya, shalom Guys. teman. Ya, salam Kak. Shalom. Oh ya, sebentar. Tadi saya dengar ada ya. Mungkin kakak yang duluan. Kakak mau ngomong atau? Oh enggak ya? Enggak ada Kak Deni aja, dipersilakan. Iya, oke. Iya, bersyukur buat teman-teman yang sudah hadir dan juga Kak Edison Gule. Terima kasih buat renungannya dan juga Kak Jim dan juga Kak Agus yang sudah kasih semangat buat kita. Dengan tema yang sangat menarik dan dengan semangat teman-teman yang saya tadi sangat menikmati sekali firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi kadangkala kita itu sering menganggap apa yang kita punya itu tidak melebihi orang lain. Kadangkala setiap kita anak-anak muda sekarang kita sering membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya. Sehingga itu yang membuat kita tidak bisa berkembang. Itu yang membuat kita membatasi kita melangkah untuk maju ke level yang lebih tinggi. Kenapa? Kita lebih takut jangan-jangan orang lain lebih maju daripada saya. Jangan-jangan apa yang orang lain punya itu dia lebih tinggi daripada saya. Sehingga kita minder dengan apa yang orang lain punya. Nah, daripada kita memikirkan orang lain, kenapa kita nggak mencoba hal-hal yang baru gitu? Tuhan sudah percayakan sesuatu hal untuk membuat kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tetapi karena kita melihat orang lain lebih wow daripada kita hanya biasa-biasa aja. Sehingga kita lupa, ternyata Tuhan itu memberikan setiap orang itu potensi yang berbeda-beda. Hanya saja, kitanya yang sibuk membangga-banggakan orang lain. Kita lupa dengan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita harus maju, bagaimana kita harus keluar dari hal-hal itu. Itu sebabnya tadi Kak Edison berkata, jangan kita, nggak apa-apa kalau gagal, tapi jangan sampai kita menyerah. Kalau kegagalan itu setiap manusia ya oke-oke aja, semua pasti merasakan. Tapi kalau kita sudah menyerah, kita sudah putus, nggak ada lagi kaitannya, nah itu masalahnya sekarang, itu masalah pribadi kita. Tapi mari kita mencoba, jangan terlalu segan-segan mencoba, nggak apa-apa salah. Namanya juga mencoba kan belum tentu benar, tapi ya jangan juga asal coba gitu. Nah, cara mengenali potensi itu tadi katanya
Ya, pertama kalau kita nggak melakukan, percuma kita punya potensi, tapi kita nggak melakukannya, percuma juga. Tapi pelan-pelan, mari kita memakai potensi itu dari A sampai ke Z, dari angka 0 dulu, terus pelan-pelan saja mencoba. Kadang-kadang ada orang itu ya, ada orang dia berkata, saya sebenarnya bisa mimpin pujian, hanya saja itu kebanyakan, terlalu banyak kata hanya saja, takutnya nanti nggak sesuai dengan musik. Saya sendiri saya mengakui hal seperti itu. Saya mengakui satu nada yang saya angkat beda dengan apa yang musik buat. Tapi itu tidak masalah. Karena kenapa saya mencoba? Karena Tuhan mempercayakan saya untuk melakukan. Jadi kalau ada yang berkata hanya saja dan nggak mau melakukan apa-apa, hanya omong toh tapi nggak mau melakukan apa-apa, itu dia yang salah. Jadi jangan terus-terus berkata boleh gagal kok, boleh gagal, yang penting jangan menyerah. Nah itu yang mesti juga diperhatikan teman-teman. Jadi gagal itu cukuplah sekali dikatakan, jangan sering-sering. Soalnya kalau kita sering-sering berkata nggak apa-apa, kalau gagal nggak apa-apa, lama-lama juga nanti gagal ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada bedanya. Jadi mari kita iringi potensi kita dengan umur kita. Mungkin sekarang umur kita ada yang 19, ada yang 20, ada yang 21, dan mungkin ada yang lebih dari itu. Nah, coba bedakan umur kita yang sebelumnya. Yang dulunya kita malu-malu, yang dulunya kita nggak mau melakukan hal, ya nggak apa-apa. Masih banyak waktu. Jadi tadi waktu Kak Edison berkata hidup ini adalah kesempatan. Tidak mungkin ada lagu itu kalau memang seseorang itu yang menciptakan lagu itu dia belum mengalami sesuatu hal. Ya, aneh dia menciptakan lagu tapi dia belum melakukan, dia belum merasakan apa-apa. Jadi tentunya setiap apa lirik dari lagu itu tentunya orang itu sudah merasakan. Jadi pakailah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan juga teman-teman untuk memberkati orang lain. Satu lagi, jangan hanya pintar untuk memberkati orang, tapi lupa untuk memberkati diri sendiri. Jangan sampai teman-teman hanya pintar mengingatkan orang lain, tapi ketika kita diingatkan, kita lupa kalau ternyata apa yang mereka omong itu memang bagian dari hidup kita. Jadi mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik, karena ada saatnya ketika kita dicoba, disitulah kemampuan kita baru mengerti. Oh ternyata saya di bagian ini, ternyata di bagian sana saya nggak ada di situ. Ya, jangan hanya ada bagian kita sebagai perempuan, hanya ada di bagian cerewet, mengatur, dan demikian juga dengan para cowok-cowok. Jangan hanya ada di bagian menyuruh, mengatur, dan memanfaatkan, jangan. Tapi lakukanlah sesuatu itu dalam hal positif, tapi yang merugikan kalau boleh ditinggalkan saja dulu. Mari kita gunakan pembatasan ini untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya begitu saja, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kak Deni Natal. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan ya, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Deni Natal, sangat luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendengar lebih jelas ya. Jadi ya, Amin. buat teman-teman yang sudah mendengar, ya mari kita lakukan ya. Jangan hanya setia mendengar saja, tapi tidak melakukan. Dan susah jadinya. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada dari yang lain, dipersilakan. Shalom, selamat malam untuk kita semua saudaraku. Shalom, selamat malam Kak, dipersilakan. Masih ada sukacita? Haleluya. Amin. Ya. Pada malam hari ini firman Tuhan begitu sangat luar biasa dan memberkati dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi teman-teman. Ya. Terus juga Abang Edison juga yang luar biasa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati hidupnya dalam pelayanannya juga, dalam perkuliahannya. Kiranya Tuhan memberkati. Baik teman-teman, firman Tuhan yang memberkati saya untuk malam hari ini, yang dimana tentang kehidupannya Petrus. Ya, kita
di mana ini adalah kita mengetahui bahwa Petrus ini dia mengikut Tuhan, pengikut Tuhan. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Masih ingat gak teman-teman, Petrus ini dia sudah menyangkali Tuhan loh 3 kali. Itu adalah kegagalan dalam hidupnya. Ya. Mungkin mungkin teman-teman di sini ya kayaknya ada yang bukan teologi, tetapi setidaknya sudah belajar di sekolah minggu kan? Nah, yang dimana bahwa Petrus ini dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Karena waktu Tuhan ditangkap. Nah, dalam arti bahwa dia tidak mau, dia tidak merelakan Tuhan itu ditangkap atau disalibkan. Sehingga dia tidak mau. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? 3 kali ayam berkokok engkau menyangkali saya 3 kali. Dan ketika itu apa yang terjadi benar. Sehingga Petrus dia takut. Dan apa yang kita ambil dari kehidupannya si Petrus? Dia ketika dia menyangkal Tuhan Yesus dan dia tidak menyerah. Meskipun saat itu gagal, tetapi dia minta pengampunan dari Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, saya sudah menyangkali engkau. Karena dia tahu, dia mendengarkan ayam berkokok 3 kali ketika dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, di mana untuk malam hari ini, yang di mana juga ketika Petrus ini bukan orang yang sudah sekolah loh teman-teman. Kalau kita di sini kita semua sudah sekolah ya. Nah Petrus itu nggak ada sekolahnya loh. Dia nggak ada sekolah. Ya dia nggak ada sekolah. Tetapi Tuhan pakai dia. Dan dia juga khotbah dan orang percaya 3.000 orang yang bertobat ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus. Luar biasa kan kehidupannya si Petrus ini. Nah ini pada malam hari ini luar biasa ya mengingatkan saya kembali kehidupannya Petrus. Nah, kita tidak seperti Petrus, teman-teman. Ya, Petrus mengenali potensi dirinya. Nah, pada malam hari ini, apakah kita sudah mengenali potensi kita masing-masing? Nah, kadang-kadang kita tidak tahu potensi kita mana. Nah, kadang-kadang kita lebih menyanyikan lagu dunia daripada kita menyanyikan untuk lagu rohani. Karena kalau kita menyanyikan lagu rohani itu, malu. Nanti orang lihat, rohani banget sih orang ini. Jangan pernah dengar kata orang. Tetapi ingat potensimu apa dan ingat panggilanmu apa kepada Tuhan. Tapi pada malam hari ini yang dimana bahwa orang lumpuh ya, dia datang karena dia butuh penyembuhan. Mungkin dia berbagai macam cara yang dia lakukan ya. Ya, mungkin dia berobat kemana-mana, tapi ketika dia bertemu dengan Petrus, apa yang katakan Petrus? Dia nggak memiliki emas, dia tidak memiliki apa-apa, tapi hanya dia katakan, dia katakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Berarti Petrus itu memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Dengan imannya, orang itu sembuh. Dan dia berjalan. Nah, jadi makanya dalam setiap perkataan kita itu adalah berkuasa loh. Nah, makanya apa yang keluar dari mulut kita itu, itulah yang terjadi dalam kehidupan orang. Terkadang kita ya, dia bilang, makanya kamu itu bodoh. Kata-kata kita itu berkuasa loh. Makanya jangan coba-coba mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Karena akan mempengaruhi hidup seseorang itu. Pakailah kata-kata itu memberkati orang. Seperti Petrus ini. Ya, dia nggak memiliki apa-apa, nggak kaya. Orang dia cuman pengikut Tuhan. Dia nggak kaya. Tetapi dia kaya di dalam Tuhan. Dia mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, mari pada malam hari ini mengenal potensi kita. Kadang-kadang saya memperhatikan teman-teman kita ya. Maksudnya ketika dikasih pelayanan, kadang-kadang nggak ngerti kalau dari jaringan atau apa. Tetapi ingat panggilanmu sama Tuhan apa. Itu tanggung jawabmu sama Tuhan. Karena ketika kamu sudah diberikan, kamu harus, itu adalah tanggung jawabmu. Tidak ada alasan untuk melayani Tuhan. Benar tadi katakan Bang Edison, kok bisa dalam berjam-jam, waktu kita itu Tuhan kasih waktu kita 24 jam. Berapa waktumu yang kamu berikan sama Tuhan? Berapa jam waktumu kepada Tuhan? 24 jam loh. Hanya untuk beberapa menit kita, beberapa jam.
enggak 2 jam pun kita ibadah. Kadang-kadang kita ini sudah mengandalkan kekuatan sendiri loh, tidak mengenali potensi kita apa. Ya, kita juga tidak dibutuhkan untuk sempurna. Karena yang lebih sempurna hanyalah Kristus Yesus dalam hidup kita. Tapi pada malam hari ini diajarkan kita mengenali potensi kita. Ya, ketika kita bisa memimpin pujian, jangan bangga. Orang memuji kita kan wajar itu. Kadang-kadang saya juga luar biasa pelayannya. Saya stop, saya tidak naik kuping, saya tidak tinggi hati. Saya merendahkan hati, bukan saya. Itu karena Tuhan yang memakai saya, bukan saya. Dan saya terima kasih Tuhan Yesus memberkati kakak sudah memuji pelayanan ini. Dan pelayanan ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan kebanyakan kita ini merasa minder, tidak percaya diri, tidak pede. Aduh, gimana ya suara saya tidak, oh Tuhan tidak butuh merdu suaramu. Tetapi Tuhan butuh dari hati yang paling dalam. Itu yang Tuhan butuh bagi kita. Nah, itu yang Tuhan mau, teman-teman ya. Yang bukan teologi, yang apapun potensimu masing-masing yang Tuhan kasih, pakai itu dengan baik ya. Dan jangan pernah tinggi hati. Ya, kalau bagianmu main gitar, pakailah itu, perluaskanlah itu dan ajarilah orang. Jangan juga ketika kamu ajarin orang, oh, dia bisa karena saya. Oh, stop kata-kata itu. Stop mulai malam ini. Ketika kamu bisa mengajari seseorang, jangan pernah berkata, dia itu bisa karena saya. Itu kebanyakan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, saya tidak menghakimi teman-teman, tetapi nyatanya itu. Tapi pada malam hari ini diajarkan kita, marilah kita mengenali potensi kita dan siapa diri kita, dan kita mengenal panggilan kita kepada Tuhan. Seperti Petrus ini, dia nggak memiliki apa-apa teman-teman. Ya, di mana dia juga tidak membanggakan dirinya ya, dia tidak membanggakan dirinya dan dia terus melayani Tuhan dalam hidupnya. Jadi, dan saya juga pribadi, firman Tuhan ini adalah juga mengingatkan saya dan juga menegur saya. Yang di mana saya juga harus mengenali potensi saya ya. Saya juga jujur kadang-kadang saya di tempat ini dalam pelayanan kadang-kadang saya kesal dengan pengerja. Tetapi yang di mana bahwa dalam hatiku Tuhan sudah memberikan kepercayaan untuk kita. Apakah kita menyanyiakan itu? Pernah nggak sadar diri kita itu siapa? Ya, jangan terlalu kita ogah-ogahan. Nah, kita sekarang ini teman-teman, keadaan yang terjadi ini akan tergenapi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Apalagi yang kita banggakan saat ini. Kita sekarang ini kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin berhadap salah kepada kita terus juga di dalam Tuhan. Kita kekuatan di dalam Tuhan, saling memberkati satu sama yang lain, memberikan semangat, menguatkan. Jangan kita lebih memilih dengan kesenangan, jangan terlalu hidup dengan zona nyamanmu tersendiri. Tapi kita kembali ke firman Tuhan pada malam hari ini. Kita belajar dari kehidupannya si Petrus. Banyak kegagalan yang dihadapi si Petrus, tetapi dia tidak putus asa. Ya, jangan seperti siapa itu si Yuda, Tuhan, dia udah menyesal, dia minta pengampunan kepada Tuhan. Nah, mari kita pada malam hari ini, kita dalam melayani Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun Tuhan, ampunilah saya menyanyiakan potensi ini yang Tuhan berikan bagi saya. Minta ampun sungguh karena Tuhan butuh pengampunan dari dalam diri kita. Tuhan juga mengampuni kita karena Dia adalah Allah yang kasih dan Dia juga adalah adil. Ya, yang katakan bahwa sesuka-suka hati saya. Stop, katakan sesuka-suka hati saya. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita adalah debu tanah. Tapi kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Ya, untuk pada malam hari ini, apapun itu yang diberikan, apapun potensi yang Tuhan berikan, ya, mungkin pengen maunya melayani, mau WL, sampaikanlah kepada pengurus, Kak, boleh saya mau, enggak apa-apa. Pada malam hari ini kita mari melayani Tuhan ya. Jangan bilang, aduh fals suara saya. Tuhan tidak butuh itu teman-teman. Tuhan butuh kerinduanmu. Apa kerinduanmu?
ketika engkau ada di dunia ini, apa yang kau berikan sama Tuhan? Ya. Nanti penghakiman saatnya nanti Tuhan tanya, ketika kamu ada di dunia, kamu lakukan apa ya nak? Oh Tuhan, ya ini yang saya lakukan. Oh, Tuhan juga tanya itu nanti sama kita. Apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia? Nggak mungkin Tuhan pelihara kita hidup di dunia ini kalau Tuhan tidak ada punya tujuan maksud dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan, ya. Tuhan punya tujuan pribadi kita lepas pribadi pada malam ini. Karena mari kita melayani sepenuh hati. Mari kita mengenali potensi kita pada malam hari ini. Ya, kadang-kadang saya juga saya bilang Tuhan, jangan hanya saya pintar untuk menyampaikan. Tuhan yang di mana biar juga saya mengerti, ya, mengerti siapa saya. Saya tidak mau juga dulu teman-teman saya orangnya minder, ya. Untuk di tengah-tengah orang aja sudah gemetar, grogi. Tuhan saya tidak bisa. Udah langsung muka tadi lagi masih udah mukanya udah di depan itu udah putih pucat nggak jelas lagi. Tapi saya Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Apalagi yang masuk namanya sekolah teologi teman-teman. Aduh, Tuhan baca Alkitab aja enggak, Tuhan. Dikit-dikit aja udah dimarahin orang tua ngambek tidak mau lagi ibadah. Apalagi bulan 12 tuh itu aku ingat teman-teman tuh. Kalau bulan 12 tuh beli baju kan. Kalau nggak sesuai selera saya tuh saya tidak mau. Malam itu udah pakai baju mau ke gereja Natal. Saya tidak mau. Karena tidak sesuai dengan keinginan hati saya. Udah saya tidak mau Natal. Biarin saya tidak tinggal di rumah. Begitu kalau saya lebih memilih di rumah daripada ke gereja. Luar biasa kan? Tapi saya tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup saya teman-teman sampai saat ini. Ya kadang-kadang teman saya, oh kok kamu betah sih tinggal di rumah orang? Oh kamu masih sanggup ya? Maaf ya teman-teman kalau menyimpang kemana, tapi ini kesaksian dalam hidup saya. Tapi saya ingat Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Karena Tuhan punya rencana itu luar biasa. Jadi teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan saya terus ya. Supaya hidup saya juga semakin hidup dalam Tuhan. Dan teman-teman juga, mari kita bergandengan tangan mengenali potensi kita. Dan mari kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan kita banyak alasan, aku tidak bisa begini dan begini, saya nggak punya itu, nggak memiliki potensi main gitar, enggak. Seperti Delesta ini pada malam hari, meskipun dia tidak bisa main gitar, aku juga nggak bisa. Tapi sekarang zaman teknologi sekarang ini udah maju teman-teman. Bisa kamu putar cari lagu apa karaoke bisa. Jangan kamu karaoke hanya untuk lagu dunia, jangan. Jadi tapi pergunakanlah itu untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenalilah potensimu. Jadi firman Tuhan ini sangat memberkati kita dan terima kasih buat Abang Edison yang firman ini yang sudah mengingatkan kita pada malam hari ini. Karena Tuhan terus memberkati kita, memelihara kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya, luar biasa Kak Aris dulu. Mungkin teman-teman sudah ini ya, sudah tahu apa itu tadi yang disampaikan oleh Kak Arli, sangat luar biasa sekali. Sudah sangat lebih cukup ya, mungkin sampai di sini kesaksiannya, mungkin sudah jam 8.48 soalnya. Kita cukupkan kan sampai saat ini, jam ini. Karena jam sudah menentukan jam 9. Bagaimana Kak Pasaki, apa masih lanjut? Apa kita cukupkan sampai di sini? Ya, menurut saya ini sudah mau jam 9, tentu ada teman-teman yang mau istirahat dan mungkin ada kegiatan yang lain. Ya, barangkali kalau ada yang section berikutnya bisa dilanjutkan nanti di minggu yang akan datang. Terima kasih. Baik teman-teman, sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Kak Pasaki. Jangan henti-hentinya bergabung di ibadah kita ini. Minggu depan masih ada. Jadi kalau teman-teman belum sempat menyampaikan kesaksian hidup pada malam hari ini, maka minggu depan kita akan berjumpa kembali. Toh dua sesi kita hari minggu depan, siang dan malam. Ya, jadi jangan karena saya ini belum selesai kesaksian, ini udah di-stopkan oleh WL, bagaimana ini? Jangan begitu teman-teman. Minggu depan kita akan berjumpa kembali. Jangan
malam hari ini belum sempat menyampaikan, minggu depan akan ada waktunya. Baik teman-teman, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bang Moli. Udah join belum ya? Oh, kayaknya belum. Nah, karena Kak Bang Moli tidak ada, kami minta kesediaan Kak Fasahi untuk menyampaikan pengumuman pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Dulu beberapa menit ya, mungkin 1 menit ya, kurang lebih 1 menit. Perlu secara pribadi, sorry ya, saya secara pribadi mengucapkan kepada dan juga pengurusnya sebenarnya salah satunya Kak Selamat malam. kebenaran firman Tuhan dan juga kepada Lestari yang telah membawa kita di ibadah dia sendiri saat malam hari ini. Tentunya kalau teman-teman tidak seperti minggu-minggu yang sudah kita lalui, kalau tidak ada yang menyampaikan firman Tuhan lah siapa lagi ya. Apalagi kalau jaringannya tidak memungkinkan tentu ya terhalangi sedikit. Ya tidak ada yang bisa yang yang sangat penting, cuma kami tetap mengingatkan mari kita tetap aktif dalam grup kita, mari kita terus membangun komunikasi satu dengan lain, mari kita saling menyapa satu dengan lain, ya supaya kita lebih akrab lagi satu dengan lain. Dan juga untuk ya seperti yang dibilang oleh teman-teman yang lain, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui grup ini, bisa juga melalui ibadah, melalui firman Tuhan dan lain sebagainya. Itu banyak sekali itu cara-cara kita untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Tentunya dari teman-teman yang di sekitar kita. Ya, pesan saya tetap menjaga kesehatan, minum air putih banyak-banyak, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa ya. Di mana corona semakin merajalela. Jadi teman-teman jaga kesehatan, jaga imunnya, jangan sampai masuk rumah sakit begitu, jangan sampai sakit. Ya itu harapan kita, jangan sampai sakit. Nah, sekali lagi, mari kita tetap menjaga kesehatan, minum air sebisa mungkin. Ya itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Yahweh. Baik teman-teman, terima kasih buat teman-temannya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Tadi lebih 40 kayaknya saya rasa ya. Dan sampai saat ini tinggal 24 orang. Tapi tidak jadi masalah. Tetap semangat ya. Jangan malas join di ibadah kita ini, karena ini demi kebaikan nama Nias kita. Kita membuat komunitas ini karena ada tujuan dan maksud tertentu. Amin. Ya, jadi buat teman-teman jangan hanya asal juga bergabung di ibadah ini. Kita cuman dengar setia saja tapi tidak melakukan apa yang disampaikan oleh para hambanya pada malam hari ini. Dan teman-teman, minggu depan kita akan jumpa kembali. Mungkin tidak ada yang bisa kita bahas lagi. Ada Lesta. Ya. Biar Abang Fasahi doa penutup kita. Oh, baik. Sebelum kita berpisah-pisah, mungkin Kak Fasahi memimpin kita di dalam doa. Doa penutup. Dan mari kita mengangkat satu pujian mengatakan, Tuhan tak pernah janji. Sabar ya teman-teman.
Sebelum kita teman, mari kita mengangkat pujian ini. Dan setelah pujian kami kepada Kakak Susi. Katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kepada Kakak Susi, Yuk mari kita bersatu hati berdoa untuk mengakhiri ibadah kita saat malam hari. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, sebab kasih Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada persekutuan Yesus Raisa saat malam hari ini. Dalam ibadah kami boleh berjalan dengan baik, walaupun kami tidak semua sampai pada selesai, tetapi namun penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua kebaikan Tuhan, karya Kristus dalam setiap kehidupan kami. Juga kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Edison yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Kiranya itu boleh terus Engkau pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya setiap apa yang disampaikannya pada malam hari ini benar-benar menjadi berkat bagi kami dan diingatkan kami dan dikuatkan kami kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami saat malam hari ini. Demikian pula juga kami bersyukur atas hamba-Mu Lestari, Tuhan dia di mana boleh memimpin ibadah kami saat malam hari ini. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau terus memberkati hamba-Mu. Semua kami saat malam hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan beristirahat di tempat tidur masing-masing. Berkati kesehatan kami.
Mungkin kami langsung istirahat dan mungkin ada sebagian juga teman-teman kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas mereka. Biarlah semua kami aman di dalam perlindungan Tuhan, diproteksi dengan kuasa darah Yesus yang senantiasa menjaga dan melihara seluruh kehidupan kami saat malam hari ini. Terpujilah namamu Bapa di surga. Terima kasih dari awal pertengahan sampai akhir ibadah suci saat malam hari ini. Semuanya karena campur Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Dan kami terima berkat yang daripada Tuhan. Serta kemurahan Tuhan yang terus limpah di dalam setiap kehidupan kami. Dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerendahan hati, kami bersyukur kepada Tuhan saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Amin. Baik teman-teman, terima kasih. Saat malam hari ini saya menyapa kita semuanya, karena sebentar lagi saya mundur diri ya dari Zoom, karena sebentar lagi ada orang yang akan saya terima, karena ada yang diinfus oleh orang di sini, dikasih obat, jadi mohon maaf saya keluar sebentar. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Yahoo.